Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadika as-salihina al-muttaqina ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Waton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini di malam hari ini kembali kita diberikan oleh Allah taala kesempatan kesehatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki dan menggerakkan hati untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Salat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya, setulus-tulusnya. Mudah-mudahan dengan salawat kita tadi kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini adalah jadwal dari Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Nofdinar LC. Beliau saat ini mungkin ada halangan sehingga kami ditunjuk, diamanahkan untuk menggantikan kajian sebelum Isya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam yang berbahagia ini adalah tawakal. Tawakal ini sering kita dengar, sehari-hari kita dengar mungkin. Nah, kalau kita ingin pergi bekerja, kita sampaikan tawakal aja lah. Tawakal aja lah kepada Allah Ta'ala. Kita mau melakukan perjalanan jauh, banyak bahaya, banyak rintangan, kita sampaikan ke anak, ke istri, ke suami, tawakal sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika imam naik ke mimbar, sering sekali disampaikan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan berikan solusi dari setiap permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah taala, maka Allah taala akan cukupkan dia. Allah yang mengurus urusannya. Pertanyaannya, tawakal itu apa sebenarnya? Apakah pengertian tawakal yang sebenarnya? Mungkin kita sudah menganggap diri kita sudah tawakal, akan tetapi mungkin secara praktik kita salah. Nah, dalam hal ini insya Allah pada malam yang berbahagia ini kita akan merujuk perkataan ataupun penjelasan dari Al-Imam Al-Kutub, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dalam karangan beliau, nama kitabnya itu Risalatul Mu'awanah wal Mu'azarah. Nah, insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bitawakkul 'ala Allah. Beliau sampaikan, engkau haruslah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man tawakkala 'ala Allah kafahu wa aghnahu wa tawallahu. Karena sesungguhnya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan cukupkan dia. Allah taala akan kayakan hatinya. Wa tawallahu, Allah taala akan urus urusannya. Jadi kalau kita fahami secara bahasa, tawakal itu artinya adalah mencari wakil kita yang mengurus urusan kita. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sekiranya dalam setiap kehidupan kita ini semua urusan kita yang mengurus, kita tidak akan mampu Bapak Ibu.
peredaran darah kita, mata kita, jantung kita, nafas kita, masalah rezeki kita, siapa yang menanam beras, siapa yang menghantarkan beras, siapa yang mengurus semuanya, nggak mampu kita. Oleh karena itulah Nabi SAW mengajarkan kepada Fatimah radhiyallahu anha sebuah doa, wala takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfat ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku walaupun hanya sekejip mata, wala ila ahadin min khalqika tarfat ain. Dan begitu juga jangan serahkan urusanku kepada salah seorang pun dari makhlukmu, tarfat ain, walaupun sekejap mata. Kenapa? Karena saking banyaknya urusan, saking banyaknya permasalahan yang di luar batas pemahaman kita, kemampuan kita sebagai makhluk biasa. Oleh karena itulah kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala urusan kita harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman dalam masalah menyerahkan urusan kita kepada Allah taala itu kita harus mempunyai makna yang tepat. Jangan salah-salah begitu. Ada orang yang katanya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya masih resah. Dia sudah tawakal kepada Allah taala, saya sudah serahkan sama Allah taala, tapi masih resah. Kenapa bisa seperti itu? Berarti ada sesuatu yang terjadi di hatinya. Ada sesuatu yang rusak dalam tawakalnya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan cukupkan dia. Wa tawakkulu min thamarati sidqit tauhid wa thabatihi fil qalbi wastilaihi alaih. Tawakal itu, kata beliau, adalah buah dari kebenaran, ketulusan akidahnya, tauhidnya kepada Allah taala. Orang kalau sudah meyakini bahwa Allah taala adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang memberi rezeki, ya, tidak ada sesuatu mudarat pun kecuali Allah taala yang mengizinkan, tidak ada satu manfaat pun kecuali Allah taala yang mengizinkan. Maka kalau sudah kuat ini, itulah lahirlah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat tawakal tersebut, tauhid tersebut di dalam hati seseorang, maka tawakal dia akan semakin kuat. Semakin putus hatinya itu kepada Allah taala, yakin dia Allah taala yang mengurus semuanya, maka semakin dia serahkan urusannya kepada Allah taala. Sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam dunia kerja contohnya kan, ada bos, ada karyawan. Ada bos, ada karyawan. Kalau kita punya bos yang baik, dia urus makanan kita, ya, dia ngurus tempat tinggal kita, minuman kita, urusan-urusan kita, operasional kita diurus sama dia. Kamu tinggal bekerja aja lagi. Kira-kira kalau kita yakin sama dia, kira-kira nyaman nggak perasaan kita? Nyaman. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin kita kepada Allah taala bahwa Dialah yang menciptakan kita, Dia yang menghidupkan kita, rezeki dari Dia, kemudian segala mudarat atau manfaat Allah taala yang mengatur, dan Dia melindungi kita, semakin tenang hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin goyah keyakinan kita, maka semakin resah kita. Oleh karena itu penting menanamkan sifat tauhid di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap hari di seluruh muka bumi ini pasti ada aja orang yang bunuh diri. Dan angka yang paling banyak bunuh dirinya termasuk di Jepang. Jepang kurang apa lagi Bapak Ibu? Jepang itu teknologinya tinggi dah. Ya, orang kalau bekerja profesional. Tetapi apa? Ada sebuah hutan. Hutan itu dijadikan orang tempat khusus untuk bunuh diri. Padahal sudah ditulis di situ, dipamplang, dibikin peringatan gitu kan, masih ada orang yang mencintaimu. Tapi apa yang terjadi? Mereka setiap hari bunuh diri. Di Eropa, bahkan saya mendengar ada tempat khusus untuk disediakan untuk orang bunuh diri, disiapkan harinya. Kalau mau bunuh diri, jangan sembarangan bunuh diri. Bunuh dirilah di tempat ini, supaya jangan mengganggu. Luar biasa. Jadi orang Jepang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka salut dengan umat Islam. Kenapa?
Kenapa? Karena umat Islam ini adalah umat Islam ini sanggup, agama itu sanggup menekan angka kematian disebabkan bunuh diri. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena di dalam Islam diajarkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan di dalam hati tersebut berserah diri kepada Allah taala. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita pengen mengatur seluruh masa depan, saya pengennya ini, saya pengennya itu, saya pengen harus umur sekian harus bisa dapat ini, harus bisa dapat itu. Aturan itu yang mengatur Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang membuat. Tidak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Akibatnya apa? Stres, ya kan? Gila. Nah, masuk rumah sakit jiwa, rumah sakit tampan. Coba kalau orang yang ditanamkan tawakal dalam hatinya, ya udah, kalau nggak dapat ya udah, berarti apa, kalau orang Islam ini ajaban li amri mukmin, kata Rasulullah, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu, di saat dia mendapatkan nikmat, nah, dia bersyukur, fakana khairul lah, maka syukur tersebut baik untuk dia. Nah, Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum, kalau bersyukur ditambah nikmat tersebut, dijadikan berkah oleh Allah Ta'ala. Kemudian kalau ditimpa musibah, sabar, dia bersabar, maka khairullah, maka kesabaran itu baik untuk dia. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang bersabar itu diberikan balasan oleh Allah Ta'ala pahala yang tidak terhingga. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sudah tawakal kepada Allah Ta'ala, kita serahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala, baik buruknya, apapun hasilnya, itulah yang terbaik bagi kita. Tinggal kita lagi menyerahkan bagaimana cara pandang kita menyikapi apa yang telah Allah putuskan kepada kita. Itulah orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita terbiasa dengan tawakal ini, insya Allah setidaknya Allah dinginkan kepala tuh, Allah lapangkan dada tuh, sehingga apa? Ketika kepala sudah dingin, hati sudah lapang, bisalah kita berpikir dengan jernih. Satu persatu permasalahan itu diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Masalah ekonomi, masalah keluarga, dan masalah-masalah yang lain diobati sama Allah Ta'ala. Dan itu yang Al-Fakir rasakan, walaupun masih muda, banyak belajar gitu kan. Misalnya kalau orang tua lebih banyak, sudah dulu merasakan pahit manisnya garam. Kalau saya masih muda Bapak Ibu, mungkin masih dia seumuran dengan anak Bapak Ibu di rumah kan gitu. Masih merasakan, baru-baru merasakan manis asam garamnya kehidupan. Nah, jadi saya merasakan begitu. Ketika kita serahkan urusan itu kepada Allah Ta'ala, tenang hati itu. Semakin berambisi kita stres rasanya. Nah, kenyataannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita lihat. Saya sering sampaikan juga kepada murid-murid saya tuh, kalian umur kalian berapa? 15 tahun, 16 tahun. Nah, sekarang nih 16 tahun, pernah kalian cara makan sendiri? Tak pernah tuh dia. Makan hidup mereka, ya kan? Hidup pakaian yang lengkap, ya kan? Pakaian yang lengkap, kemudian makannya cukup, minumannya cukup, dan macam lagi. Apa yang mereka butuhkan ada. Itu artinya apa? Yang mengatur kehidupan ini bukan kita. Yang mengatur kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Sama seperti masjidnya Pak Ibu. Nah, ini analogi logikanya saja atau perbandingan saja. Dibangun sama pemerintah. Siapa yang ngurus? Pemerintah, listriknya, yang operasionalkannya. Nah, begitu. Jadi kita diciptakan sama Allah Ta'ala, cuma satu tugas kita, yaitu beribadah. Nah, itu ujian kita, ibadah saja. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Allah Ta'ala adalah Tuhan timur dan barat. Artinya dialah yang menguasai langit dan bumi dari timur dan barat. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia. Silahkan cari, ada Tuhan yang betul-betul Tuhan enggak selain Allah Ta'ala? Tidak ada. Kalau Allah Ta'ala Tuhan satu-satunya, dia alam semesta ini, fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia sebagai wakil kita. Kita jadikan Allah Ta'ala wakil kita, yang mengurus urusan kita. Nah, mungkin ada seorang pengusaha, dia punya kedai, cabang 1, cabang 2, cabang 3, banyak lagi cabangnya.
Nah, kalau orang pengusaha yang cerdas, kalau dia ingin serahkan usahanya itu, kedai yang cabang 1, cabang 2, kira-kira sama siapa dia serahkan? Tentu yang paling pandai dan paling amanah. Begitu juga lah kita kepada Allah Ta'ala. Siapa yang lebih maha mengetahui dari Allah Ta'ala? Siapa yang lebih amanah, lebih terpercaya ketimbang Allah Ta'ala? Maka fattakhidhu wakila. Allah tawarkan kepada kita, fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia sebagai wakilmu. Maksudnya jadikanlah aku sebagai wakilmu mengurusi urusanmu sehari-hari. Fanzur kaifa bada'a bi itsbatir rububiyah. Maka lihatlah bagaimana Allah Ta'ala memulai dengan mengisbatkan rububiyahnya. Sayalah Tuhan, kata Allah Ta'ala, Tuhan yang menguasai timur dan barat. Summa bi itsbatil infiradil ilahiyah. Kemudian Allah Ta'ala menetapkan dia satu-satunya Tuhan. Summa amarana bitawakkuli alaih. Kemudian memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya. Falam yabqa fi tarkihi udhrun lil bariyah. Maka tidak ada alasan sedikit pun untuk manusia meninggalkan tawakal kepadanya. Wa qad amara Allah Ta'ala ibadahu bitawakkuli alaihi wa raghhabahum fih. Allah Ta'ala sudah memerintahkan kita untuk bertawakal, memotivasi kita gimana supaya kita ingin bertawakal. Apa kata Allah Ta'ala? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah Ta'ala lah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, maka tempat kita menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bertawakallah kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai, mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Orang yang bertawakal sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Itu tandanya dia setia, dia loyal kepada Allah Ta'ala. Nah, tentu orang yang setia sama kita kita cintai. Kita hamba Allah Ta'ala yang setia kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala cintai juga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqu at-tayru taghdu khimasa wa taruhu bitana." Sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan tawakal yang sebenarnya, ya, dengan tawakal yang sebenarnya, la razaqakum, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian kama yurzaqut tayru, sebagaimana burung diberi rezeki. Taghdu khimaso, dia terbang dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, kemudian balik ke sarangnya dalam keadaan perut kenyang. Burung itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan burung yang yang berterbangan itu. Ya, pagi dia terbang dari sarangnya, malam dia pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Kira-kira burung itu mikir nggak dia, apa yang saya makan besok? Apa yang saya lakukan besok? Apa rencana saya besok? Nggak ada dia pikirkan. Nggak ada dia pikirkan. Pokoknya hari ini saya kerjakan, hasilnya kepada Allah Ta'ala. Dia pergi saja, terbang dia, mencari makan. Hasilnya apa? Hidup mereka. Begitu juga kita. Coba lihat anak-anak kita itu kan bukti bahwa Allah Ta'ala itu yang menjamin rezeki kita. Bahkan sampai sekarang pun begitu juga. Walaupun usia kita 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kira-kira apa yang kita usahakan sekarang ini sebanding tak dengan apa yang kita dapatkan? Makanan kita pernah kita ambil dari laut, pernah kita ternak ayam itu? Tidak pernah. Allah Ta'ala sudah atur semua. Wa'lam, ketahuilah Allah Ta'ala, anna aslat tawakkul 'ala Allah ma'rifatul qalbi bi anna al-umura kullaha biyadillah, ma yanfa'u minha wa ma yadurru wa ma yasu'u minha wa ma yasurru. Kemudian kata beliau, ketahuilah bahwa pondasi ataupun asal dari tawakal tersebut adalah ma'rifatul qalbi, hati itu mengetahui bahwa seluruh urusan itu dibawa di kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang bermanfaat ataupun yang memudaratkan, yang membahayakan kita, ataupun sesuatu yang buruk yang terjadi pada kita ataupun yang membahagiakan kita,
Dan bahkan kalau sekiranya seluruh makhluk berkumpul, kata beliau, untuk memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah Ta'ala tidak mengizinkan, tidak akan bisa. Sebaliknya begitu juga, kalau sekiranya seluruh makhluk berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepada kita, tapi Allah Ta'ala tidak mengizinkan, maka tidak akan sampai kemudaratan itu. Jangankan itu Bapak Ibu, kita nih secara pribadi kita sayang sama diri kita sendiri. Ya, kita ingin yang terbaik untuk diri kita. Maunya sehat, ya, bersih, ya. Mampu nggak kita mengusahakan itu secara 100%? Nggak mampu kita. Yang baik kalau Allah Ta'ala izinkan datang. Kalau nggak ya Allah Ta'ala izinkan nggak datang. Yang buruk begitu juga. Kalau Allah Ta'ala izinkan datang. Kalau Allah Ta'ala nggak izinkan datang. Walaupun bagaimanapun cemburunya orang, bencinya orang sama kita, kalau Allah Ta'ala izinkan kita, hanya izinkan kita untuk diangkat derajat kita, nggak ada yang sanggup menjatuhkannya. Sebaliknya begitu juga. Bagaimana mulianya Fir'aun, ya, di kalangan kaumnya, Namrud di kalangan kaumnya, kalau Allah Ta'ala ingin hina, kan hina dia sampai sekarang. Nah, itu luar biasanya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tawakal itu ada syaratnya, ada ketentuannya. Nggak bisa sembarangan pakai tawakal. Ya. Tawakal itu syaratnya apa? Wa yushtaratu li sihhati tawakkul alla ta'siyallaha bisababih. Engkau tidak maksiat kepada Allah Ta'ala karena sebabnya. Wa antajtaniba ma nahaka anhu wa taf'ala ma amaraka bihi mu'tamidan fi jami'i dzalika alaihi wa musta'inan bihi wa mufawwidan alaihi. Syarat tawakal adalah kita tidak menggunakan tawakal tersebut untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita menjauhi apa yang Allah Ta'ala larang. Kemudian kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Mu'tamidan fi jami'i dzalika, bersandar hanya kepada Allah Ta'ala pada semuanya. Ya. Nanti kadang ada salah pemakaian, seperti mengucapkan bismillah Bapak Ibu. Baca bismillah itu hukumnya sunnah di setiap hal yang baik. Mau minum, mau sholat, membaca Al-Quran, disunahkan baca bismillah. Tapi kalau ada si fulan, dibukanya whisky, dibacanya bismillah, bismillahirrahmanirrahim, geluk. Nah, dua dapat sama dia dosa. Dosa membaca bismillah dan dosa minum khamar. Tawakal begitu juga. Dia mau mencuri, tawakal aja lah kepada Allah Ta'ala. Dua dapat sama dia dosa. Yang pertama, menyalahgunakan tawakal, berarti meremehkan syariat Allah Ta'ala. Yang kedua, dosa mencuri. Maka tawakal tersebut itu hanya kita pakai kepada sesuatu yang baik. Dan syaratnya apa? Mu'tamidan 'ala Allah. Kita sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bukan usaha kita yang menyebabkan kita berhasil, tetapi Allah Ta'ala yang mengizinkannya. Sebagai contoh, kalau kita mancing ikan, orang kalau mancing ikan dipasangnya umpan yang terbaik. Pergi dia ke sungai yang di belakang tuh, pasangnya umpan. Di mana tempat yang ada potensi ikannya banyak, di situ lemparnya. Kira-kira bisa dipastikan nggak ikan tuh makan? Nggak bisa kita pastikan. Nggak bisa juga dia memaksa ikan tuh, ikan makan. Nggak bisa dong. Kalau Allah Ta'ala izinkan, Allah gerakkan keinginan ikan itu untuk makan umpan kita, dapat kita. Orang jualan, bisa nggak walaupun barangnya bagus, kemudian marketingnya bagus, tampilan tokonya bagus, yang memberi rezeki siapa? Allah Ta'ala. Kita cuma bisa buka, kita kembangkan barang jualan itu, kita buka toko, kita lakukan yang terbaik, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah semuanya. Kita dalam ibadah pun begitu juga. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita iringi dengan tawakal kepada Allah Ta'ala. Ya, bisa kita jamin tidak? Sholat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita sebagai jaminan kita masuk ke dalam surga? Enggak ada. Serahkan semua kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sayang sama kita, dilihatnya kita sungguh-sungguh, diberikannya rahmat, dipandang sama Allah Ta'ala, nah, dah aman.
5 menit lagi Bapak. Wala yaqdahu fi tawakkulika dukhuluka fi syai'in minal asbabid dunyawiyah idza kunta mu'tamidan 'ala Allah dunahu. Sekarang tawakal itu maknanya adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala. Kira-kira boleh nggak, bertentangan tidak orang yang bertawakal tapi dia bekerja? Dia tawakal tapi dia jualan. Dia tawakal tapi dia memancing. Dia tawakal tapi dia PNS. Dia tawakal tapi ada gaji bulanan. Bertentangan atau tidak? Ini yang beliau sampaikan. Itu tidak bertentangan. Dengan syarat apa? Dia gantungkan, ya, idza kunta mu'tamidan 'ala Allah dunahu. Jika engkau menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan kepada selainnya, bukan kepada usaha kita, bukan kepada gaji bulanan kita. Itu tawakal kepada Allah Ta'ala. Itu jenis tawakal kepada Allah Ta'ala juga. Jadi tidak bertentangan. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak orang yang tawakal kepada Allah Ta'ala tersebut dia tinggalkan seluruh usahanya? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau dia sudah sampai ke level itu, ini akan beliau jelaskan. Naam, man sadaqa tawakkuluhu dha'ufa dukhuluhu fil asbabid dunyawiyah. Benar, ya. Orang yang benar-benar jujur, benar tawakalnya, maka dia akan melemah usahanya untuk terlalu berkecimpung di permasalahan duniawi. Semakin tipis tawakalnya kepada Allah Ta'ala, semakin kesetanan dia mencari dunia. Tapi semakin lemah, semakin kuat tawakalnya kepada Allah Ta'ala, slow dia. Dia bekerja, rutin, disiplin, tapi dia nggak kesetanan, hatinya tetap tenang. Hatinya tetap tenang. Wa amat tajarrud anha bil kulliyah fala yuhmad. Adapun kalau meninggalkan seluruh sebab-sebab duniawi, sebab rezeki kita, sebab yang lain itu, urusan duniawi kita itu, fala yuhmad, itu tidak terpuji, tidak dipuji, tidak baik, illam fi haqqi man dama iqbaluhu ala Allah, kecuali pada orang yang selalu hatinya menghadap kepada Allah Ta'ala, selalu hatinya dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tahura qalbuhu anil iltifat ila ghairillah, dan suci hatinya dari berpaling kepada selain Allah Ta'ala. Walam yudayya' bisababihi min hammi ayalihi alaih min khalqillah, dan tidak menyia-nyiakan urusan tanggung jawabnya dari bentuk nafkah keluarganya terhadapnya. Begitu. Kafa bil mar'i ithman ayyudayya man ya'ulu. Cukuplah bagi seseorang tersebut sebuah dosa, yaitu menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Jadi kalau kita tanya sekali lagi, boleh enggak seorang yang bertawakal meninggalkan sebab-sebab duniawi? Boleh, dengan syarat dia sudah sampai ke level itu. Artinya apa? Hatinya tidak menggantungkan diri kepada makhluk. Sekarang ada orang, sebagai contoh gini, ada si fulan contohnya, dia diam saja dalam masjid, dia nggak mau pergi ke pasar, nggak mau bekerja, nggak mau mancing, nggak mau jualan. Itu boleh-boleh saja, tapi dengan syarat hatinya memang putus dari makhluk. Nggak ada terbesit dalam hatinya bahwa nanti juga ada orang tetangga atau masyarakat yang mengantarkan duit, mengantarkan makanan. Kalau masih ada terbesit seperti itu, maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Sirajul Talibin, syarah dari syarah di Minhajul Abidin, kata beliau, fasuku aulalahu, itu pasar lebih baik untuk dia. Pasar lebih baik untuk dia. Artinya apa? Ketika ibadah dia, ketika waktunya bekerja dia, ketimbang dia duduk di dalam masjid 24 jam tapi hatinya berharap kepada makhluk. Lebih bagus dia bekerja, dia gantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya apa? Dia tidak boleh menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Mungkin kita sanggup tidak makan 1 hari, 2 hari, 3 hari, tawakal kepada Allah Ta'ala. Tapi anak kita, istri kita, atau yang lain, itu mereka butuh nafkah. Itu wajib dicari. Maka Nabi SAW itu mengizinkan kepada umat Islam untuk menyimpan harta biaya 1 tahun. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk istri-istrinya. Begitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita cukupkan saja kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.